Salam jumpa dengan kami Budayana Family TV. Sebelumnya terimalah salam dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Dengan penuh kebahagiaan hari ini kita bisa mendapatkan dua narasumber yang luar biasa yang hadir pada hari ini, yaitu yang pertama yang kami hormati Bapak Upasaka Sanjaya Wijaya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Wulan Bahagia. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya. Kemudian ada Romo Upasaka Pandita Burhan SAG MPC sebagai Ketua Pengurus Dewan Wulan Bahagia Sumatera Utara yang baru dilantik. Namo Buddhaya, Pak. Ya, Namo Buddhaya. Baik, kita mulai saja bincang-bincang kita pada hari ini, di mana saya ingin menuju ke Pak Sanjaya terlebih dahulu. Iya. Pak Sanjaya, izin kita bertanya nih Pak, apa itu Wulan Bahagia ya Pak? Boleh tolong sedikit dipaparkan Pak? Oke. Wulan Bahagia itu sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan dinamisasi para warga usia lanjut di KBI, Keluarga Budayana Indonesia, supaya mereka menjadi panutan bagi generasi muda di dalam Buddha Dharma. Itu ialah yang menjadi tujuan daripada perkumpulan ini. Itu adalah tujuan ya, tujuan daripada perkumpulan itu ya. Bisa diberikan contoh-contoh Pak, kegiatan apa saja kira-kira yang telah dilakukan misalkan di kepengurusan pusat gitu, sehingga itu bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah. Silakan Pak. Iya, kita di tujuan pusat bagaimana telah melakukan seperti yang berkaitan dengan kerohanian, yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, tentu juga dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi. Contoh yang setelah kita lakukan seperti siraman rohani, kita buat di YouTube video dari pandita-pandita MBI untuk memberikan siraman Dharma kepada umat lansia. Dan di luar itu kita juga membuat webinar yang berkaitan dengan kesehatan, satu yang berkaitan dengan demensia, dan yang barusan ini pada tanggal 27 April kita membuat webinar dengan tema Sehat dan Bugar di Usia Emas dengan menjalankan 5S begitu, ya. Bisa dipaparkan Pak, apa itu 5S Pak? Ya, 5S istilahnya yang berkaitan dengan makan sehat. Jadi terdiri dari MBIAL, jadi aktivitas sehat, dan juga lingkungan sehat, begitu kayak demikian, ya. Baik, saya mau menuju ke Romo Burhan. Romo, bisa tolong Romo, kira-kira Romo memiliki rencana-rencana kerja yang seperti apa untuk dilakukan ke depannya setelah Romo hari ini dilantik, Romo? Baik, terima kasih. Kita yang barusan dilantik kepengurusannya, kita tentu harus mempersiapkan satu persiapan untuk menyusun kepengurusan di daerah kabupaten kota. Di Provinsi Sumatera Utara untuk KBI atau MBI ada kepengurusan MBI-nya sebanyak 17 kabupaten dan kota. Jadi di kabupaten kota tersebut, di daerah-daerah kita harus membentuk kepengurusannya, kepengurusan Wulan Bahagia. Nah, setelah itu baru kita minta mereka untuk menyusun program pembinaan umat di daerah mereka masing-masing. Tentunya pusat kegiatannya adalah di wihara-wihara binaan di daerah mereka masing-masing. Nah, saya pikir itu aja. Kalau Pak Sanjaya sendiri bagaimana kira-kira? Apakah kepengurusan ataupun cabang-cabang daripada Wulan ini sudah ada di seluruh Indonesia atau bagaimana ya Pak? Iya, pada awalnya saya dilantik sebagai Ketua Wulan Bahagia DPP. Wulan Bahagia mempunyai 3 DPD.
Jadi DPD itu berada di DPD Jawa Timur, DPD DKI, DPD, ya DPD Jawa DPD Timur, DKI, DKI. dan satu lagi DPD Sumsel, Sumatera Selatan. Sekarang di Sumatera Utara bahkan Ya, ya. sekarang kita berkat Buddha yang memberikan kami jalan, kita bisa membentuk lagi satu di DPD Sumut, mana yang ketuanya Bapak Burhan. Bagi semoga DPD itu juga bisa mengembangkan sayapnya ke DPC atau mengembangkan sayapnya ke wihara-wihara bulan bahagia. Ya, kita mengharapkan umat-umat daripada umat bulan bahagia yang di wihara itu bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, bahagia, dan berguna dan bermanfaat. Baik Pak. Kalau begitu berarti kita memiliki satu visi yang sangat luar biasa untuk para lansia begitu ya Pak ya? Betul. Kira-kira gimana itu Pak? Iya, karena kita bervisinya ini ada tujuannya adalah kepada umat Buddha lansia. Begitu bagaimana kita bisa membuat mereka hidupnya dengan mempunyai pikiran yang syukur diri, pemikiran yang cinta diri, pemikiran yang percaya diri, dan punya pikiran yang tahu diri. Dengan mempunyai pikiran yang kayak demikian, mereka tentunya akan berasa mempunyai hati yang senang, dengan pikiran yang hati senang dan pikiran yang tenang. Nah, dengan demikian mereka tentu mereka ini bisa mempunyai kehidupan yang lebih optimis dan realistis, dan juga bisa membantu keluarganya dan masyarakat. Kalau Pak Romo Burhan sendiri bagaimana? Apa kira-kira yang harus Romo lakukan sehingga para anggota yang baru saja dilantik itu menjadi semakin enjoy, semakin semangat untuk bekerja di kepengurusan yang Romo akan pimpin ini? Ya, untuk kepengurusan kita ini kan ada 3 bidang. Bidang rohani, bidang kesenian, dan satu lagi bidang sosial. Jadi kepala-kepala bidang ini tentu harus mereka memikirkan bagaimana nanti kegiatan-kegiatan khusus untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, ya, bagi warga umat Buddha, sehingga kegiatannya pas sama mereka, yang enjoy, yang tentu bisa mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Contohnya kegiatan rekreasi atau bernyanyi atau melukis atau bersembayang. Nah, saya pikir itu. Ya, baik. Demikian tadi Ibu Bapak sekalian bincang-bincang kita yang cukup luar biasa dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Bulan Bahagia, kemudian dengan Romo Upasaka Pandita Burhan sebagai Ketua Kepengurusan Bulan Bahagia Sumatera Utara. Kita jumpa kembali nanti dengan bincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang cukup luar biasa lainnya di Budayana Family TV. Demikian tadi, terima kasih Pak, terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sambut salam dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.